Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Ya, walaupun kita tidak berangkat sekolah, tetapi kita harus tetap semangat. Ya anak-anak, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Walaupun kalian di rumah, yuk kita bareng-bareng tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Iya, terima kasih. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala dan tata krama siswa. Di sini Ibu ditemani oleh Bapak Salam yang mengampu kelas 3 di SD Negeri Ngalian 04. Bapak Salam akan memberikan materi tentang belajar efektif. Baiklah anak-anak, kalian sudah tahu atau paham tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala? Kalau yang sudah tahu, tidak apa-apa ya. Yang belum tahu ataupun yang sudah tahu, kalian bisa menyimak bersama. Wawasan Wiyata Mandala yaitu suatu pandangan atau sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam unsur Wiyata Mandala ada beberapa. Ya, satu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat. Di sini tidak bisa kalau guru berjalan sendiri, orang tua berjalan sendiri, tapi harus ada saling keterkaitan, kerjasama yang lebih erat. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Tidak boleh membuat jelek nama sekolahan, apalagi menjelek-jelekkan guru yang ada di sekolahan, tidak diperbolehkan. Yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Fungsi sekolah yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib. Ciri-ciri sekolah yaitu satu, ada guru dan siswa. Kalau hanya ada guru, tidak ada siswa, itu belum disebut sekolah atau sekolahan. Jadi kedua, harus ada semua. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip-prinsip sekolah yaitu sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Di sini pendidik itu bapak, ibu guru dan staf yang ada di SD Negeri Ngalian 04. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil dan merata. Harus adil sesama siswa, tidak boleh memihak siswa ini dengan yang ini, kemudian tidak boleh mendiskriminasi anak. Yang keempat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar inteligensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Dengan belajar di sekolahan akan mengubah atau lebih mengembangkan sikap anak menjadi
lebih sabar, lebih tidak emosional seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat satu ajang promosi. Tidak boleh setiap ada orang yang promosi suatu barang datang ke sekolahan ini dipakai sebagai tempat untuk promosi. Kemudian yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok. Nah, ini yang perlu diperhatikan bahwa sekolah harus bebas dari asap rokok. Yang ketiga, penyebaran aliran sesat. Yang keempat, kampanye. Tidak boleh kampanye tentang politik berada di lingkungan sekolah. Yang kelima, syuting film atau sinetron. Yang keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan, contohnya demo. Tugas dan wewenang kepala sekolah. Yang pertama, melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan masyarakat sekolah yang melibatkan pendidik, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. Yang ketiga, menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk perangkat keras, perangkat lunak, tata tertib, tata upacara, dan lain sebagainya. Yang keempat, mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidentil yang bersifat intern sekolah. Kepala sekolah, pendidik, orang tua, siswa, komite. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan sebagainya. Demikian yang Ibu bisa sampaikan tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Materi yang kedua yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang tata krama siswa. Tentunya anak-anak sudah mengerti dan paham apa itu tata krama. Tata krama itu adat atau sopan santun atau yang sering kita sebut etika. Sedari kecil kita pasti sudah diajarkan dari orang tua tentang tata krama. Tata krama itu sudah dilatihkan dari kita sejak dini. Tata krama itu berarti adat atau aturan. Ada beberapa tata krama, yaitu satu, tata krama berbicara. Nah, apa saja tata krama berbicara itu? Nah, ini yang perlu kalian ingat dan harus kalian terapkan. Yang pertama, berkata peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Saat kita berucap, kita harus sebelum berucap kita harus memperhatikan dulu atau kita renungkan dulu ucapan saya ini menyakiti orang lain tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti ini tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita bicarakan seperti itu. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain. Jikalau Bapak atau Ibu guru atau teman kalian di dalam kelas, contohnya Bapak Ibu guru sedang menjelaskan materi ke kalian atau sedang berbicara dengan Bapak Ibu guru yang lain, kita tidak boleh memotong pembicaraan beliau. Kita diam dulu, terus kita kalau sudah ada kesempatan baru kita, Pak, Bu, maaf, boleh saya bertanya atau boleh saya bicara, seperti itu. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Kalau bicara dengan Bapak Ibu guru harus menggunakan bahasa yang sopan, tidak sama dengan penggunaan bahasa dengan teman kalian. Nah, yang kedua yaitu
juga harus diperhatikan. Dalam arti apa? Berpakaian. Kalau contohnya, kalau pakai seragam sekolah untuk hari Senin pakai merah putih, kemudian kalau upacara pakai sepatu hitam, kaos kaki hitam, pakai topi, pakai dasi, pakai ikat pinggang. Kemudian saat olahraga, kalian juga harus memakai baju olahraga. Jangan bilang lupa Bu, tidak membawa Bu, berarti tidak mematuhi atau tidak paham dengan tata krama berpakaian. Kemudian memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Nah, kalau di kolam renang pakai baju muslim atau panjang-panjang kan tidak pas. Untuk kolam renang pakai baju renang. Di tiap hari Jumat kita pakai baju pramuka seperti itu. Kemudian yang ketiga, tata cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Nah, dimanapun, entah anak kecil atau orang dewasa, itu tugas laki-laki melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas, berarti berada di dekat lalu lintas. Kemudian selanjutnya kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Tata krama yang keempat, yang ketiga, yaitu tata cara makan. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan, jika sedang makan tidak boleh bersuara atau berbincang-bincang. Sebelum makan kita harus berdoa terlebih dahulu. Ingat, jangan lupa. Kemudian jika batuk saat makan, maka tutupilah mulut kalian. Cicipilah makanan dan minuman dengan tidak bersuara, tidak mengeluarkan suara atau berkecak. Tata krama selanjutnya yaitu menggunakan fasilitas umum. Di sekolahan kita ini memiliki fasilitas, ada kamar mandi, ada perpustakaan, ada musola, ada tempat untuk alat musik ya. Kemudian ada tempat sampah, itu termasuk fasilitas umum. Pada saat membuang sampah, kita harus pada tempatnya, jangan membuang sampah asal dibuang saja. Jalan di tengah lapangan terus membuang sampah sembarangan, itu tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak terpuji, tidak boleh dicontoh. Kalau ada teman yang lupa melakukan seperti itu, kalian wajib untuk mengingatkannya. Kemudian jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Tidak hanya di dalam kelas ataupun di halaman, di kamar mandi juga kita harus menjaga kebersihannya, menyiram setelah memakainya, mematikan lampu kalau sudah selesai. Kemudian selanjutnya taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya. Biasanya kalau taman umum itu ada bunga. Nah, ini anak-anak biasanya lupa, selalu setiap jalan itu tangannya memegang bunga, kemudian daun-daunnya itu dipegang. Kemudian yang terakhir, sopan berkendara di jalan. Nah, demikianlah materi dari Bu Siti. Terima kasih. Kalian harus tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, kemudian jangan bepergian kalau tidak perlu. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti yang telah memberikan tentang tata krama di lingkungan sekolah maupun di rumah. Hari ini saya akan memberikan materi cara belajar efektif. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu di rumah agar corona ini segera meninggalkan di dunia ini
dan Bapak Ibu guru bisa bertemu tatap muka langsung di sekolahnya masing-masing, sehingga di Indonesia ini tidak mengalami kesedihan hanya masalah siksaan corona. Baiklah anak-anak, sekarang saya akan memberi tema tentang materi cara belajar efektif di rumah. Namun saya bacakan terlebih dahulu tentang belajar efektif di rumah. Ada beberapa tema, saat ini adalah sampai 30. Misalnya, 1. Belajar kelompok. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. 3. Membuat perencanaan yang baik. 4. Disiplin dalam belajar. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. 6. Belajar dengan serius dan tekun. 7. Hindari belajar berlebihan. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latih rasa tanggung jawabmu. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 11. Jangan malu untuk bertanya. 12. Kerjakan PR. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. 14. Cukup istirahat, makan dan bermain. 15. Banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. 16. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. 17. Cari seorang pembimbing yang baik. 18. Jangan suka mencontek teman. 19. Niat dengan sungguh-sungguh. 20. Lokasi dan situasi yang kondusif. 21. Hindari sikap tidak jujur. 22. Metode imitasi. 23. Trial and error. 24. Conditioning. 25. Metode berpikir. 26. Mulailah dari yang kecil. 27. Sering-seringlah atau prestik. Nomor 28. Fokus. 29. Mohon bimbingannya. 30. Menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Baiklah anak-anak, ke-30 ini tadi Pak Guru akan menguraikan mulai dari nomor 1. Namun sebelumnya kami bacakan tentang pembukaan. Belajar yang efektif adalah proses belajar yang mengajar. Kami ulang, belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk mencapai belajar yang efektif, tertentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini adalah tip-tip belajar yang baik dan benar. Anak-anak, Pak Guru tadi telah memberi tema ada 30. Kami uraikan mulai dari nomor 1. 1. Belajar kelompok.
Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun sebaiknya tetap didampingi oleh dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan pintar. Dalam belajar kelompok kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. Nomor 2, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Kami ulang, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca di mana-mana pun kita berada. Namun catatan tersebut jangan dijadikan media mencontek karena dapat merugikan kita sendiri. 3, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi oleh rencana yang baik. Oleh karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal belajar yang baik. 4, disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main, dengan konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar. Sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika bermain video game, sebaiknya pilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi ataupun rasa kekesalan yang tinggi jika kalah. Nomor 5, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang kita tanya. Tawarkan pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. Semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban, dan apabila kita juga tidak tahu jawaban yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama-sama dengan teman. 6,
belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas dengan Kamilan, ketika belajar di kelas dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Ketika waktu waktu luang, baca kembali catatan yang telah dibuat tadi dan hafalkan sambil mengerti. Jika kita sudah merasa mantap dengan suatu pelajaran, maka ujilah diri sendiri dengan soal-soal. Setelah soal dikerjakan, periksa jawaban dengan kunci jawaban. Pelajari kembali soal-soal yang salah dijawab. Baiklah anak-anak, sekarang terakhir menggunakan media sumber-sumber yang relevan. Nah, jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah cobalah untuk mencari-cari yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa mencari dengan menggunakan internet, koran, atau yang lain, buku lain, majalah dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah sumber dan media hanyalah sebagai pelengkap dan belajar yang baik. Dan terima kasih anak-anak. Inilah semangat Pak Guru agar anak-anak belajar di rumah. Mencarilah buku-buku yang lain yang anak-anak senangi, sehingga semuanya itu dapat menambah ilmu di rumah. Setelah besok bertemu Pak Guru sekolah, anak-anak bisa cerita tentang ilmu yang kamu dapat di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.